Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Frahman, NIM 2001A1H036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai normal konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konstitusi dalam arti luas yaitu meliputi hukum dasar tertulis dan tak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit yaitu hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam bab ini kita akan membahas nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Konsep dan urgensi konstitusi kehidupan berbangsa. Ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. 3. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau prosedur mengubah undang-undang dasar. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konstitusi mempunyai materi tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam multi tafsir
dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan praktik KKN. Dalam perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Dalam 4 kali perubahan, keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Konstitusi dalam kehidupan negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi negara sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara yang demokratis. Mayoritas konstitusi yang terdemokrasi itu lahir dari sebuah negara yang demokratis. Konstitusi juga, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin memperkenalkan dulu tentang definisi konstitusi. Dari berbagai sumber yang telah saya baca dan dengar, konstitusi merupakan keseluruhan dan peraturan-peraturan di sekolah. Maksudnya di sebuah cara yang mengatur sistem pemerintah negara yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai dengan sepenuhnya tentang tugas dan kewajiban mereka tentang berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terus mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Poin 2, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 3, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi. Pada asasnya hanya 3 masalah pokok tersebut. 1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan. 2. Legislatif dan kekuasaan yudisial. 3. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut. 1. Poin 4 sama lain. 5. Hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga. Yang kelima, negara. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian. Bilai fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.